Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Roh api mengungkap kekuatannya. Awan hitam menutupi matahari dan berlama-lama di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah berubah gelap hampir seketika. Kabut hitam yang aneh tampaknya menjadi sesuatu yang bahkan sinar matahari sulit menembusnya. Teriakan tajam menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti di dalam lembah. Roh-roh padat menembus kabut hitam, muncul seperti hantu-hantu jahat yang tetap tersembunyi sepanjang malam. Mata merah darah mereka tampak sangat menyeramkan di lingkungan gelap. Semuanya, hati-hatilah, ini adalah tubuh spiritual yang dikendalikan oleh mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit merosot saat dia melihat jiwa-jiwa yang tertinggal di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Su Mei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan kesungguhan saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh-roh yang menari secara acak dan padat menyebabkan kepala mereka terasa mati rasa. CK. Agar berhasil menangkap Anda, pelindung ini telah memasukkan modal yang cukup. Inilah jiwa-jiwa yang berhasil saya kumpulkan setelah 3 tahun penuh. Formasi yang mereka ciptakan dapat dianggap layak untuk kalian semua. Pelindung Xuan melihat awan hitam yang menyebar dari dinding gunung dan tertawa sinis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat awan hitam yang menyebar di langit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kabut hitam ini menyembunyikan banyak roh. Kepadatan dan jumlah bahkan menyebabkan dia dengan lembut menghirup udara. Sepertinya pelindung Xuan ini benar-benar berinvestasi dalam rencana ini. Formasi yang disebut formasi 10.000 jiwa menelan ini membutuhkan sejumlah besar roh. Saat itu, bahkan di Kekaisaran Chuyun, dasi pelindung dari Hall of Souls itu jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk menciptakan formasi besar. Hehe, Xiao Yan, apakah kamu puas dengan pesta kali ini? Setelah Anda jatuh ke tangan Hall of Souls, saya akan meminta saya untuk merawat Anda dengan benar. Wajah Han Feng ditutupi dengan keganasan saat dia menertawakan Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan meliriknya sebelum tatapannya kembali ke awan hitam yang menyebar. Yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa, ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya agak merepotkan untuk dihancurkan. Blood feed. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di dinding gunung perlahan ditarik. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam samar dengan penampilan buram. Dengan jentikan jarinya, gelombang darah segar berwarna merah cerah menyembur keluar dan tersebar ke awan hitam. Mengikuti hamburan darah segar, benang merah tua yang aneh segera muncul di dalam kabut berwarna hitam. Teriakan tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari dalamnya. Roh-roh yang disiksa tanpa ampun mulai berputar dan berjuang di dalam. Sesaat kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti. Itu terdiam sesaat sebelum banyak roh berwarna darah yang ganas berhamburan seperti badai. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi haus darah yang buas saat mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Hati-hati! Perubahan tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menjerit saat dia mengepalkan tinjunya. Pilar api hijau giok melesat ke langit. Setiap roh berwarna darah yang tersentuh oleh nyala api memiliki tubuh ilusi mereka yang dibakar. Tangisan sengsara yang tajam berulang kali terdengar. Pilar api dengan cepat menyapu tempat di bawah kendali Xiao Yan. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan tubuh spiritual darah yang ganas mundur sedikit. Namun, jumlah mereka terlalu menakutkan. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak dari mereka yang menembak dengan sekuat tenaga dan menggigit Su Mei dan yang lainnya. Bang! Kekuatan para ahli yang telah diundang oleh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Douki untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Douki mereka segera dimuntahkan dari tubuh mereka sebelum dengan kasar membacok roh-roh ini. Pisau tajam di dalam Douki mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka terpecah. Namun, roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata.
Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam dan menyebabkan tekanan yang ditransmisikan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sialan, kerusakan yang ditimbulkan Douki pada tubuh spiritual ini tidak terlalu besar. Selain itu, tubuh spiritual ini tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati karena kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiaoli dengan cepat bergetar. Setiap kali afinitas petir peraknya Douki bergerak, itu akan menembus roh. Namun, berurusan dengan sedikit roh pada dasarnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kawanan serigala seperti angka di belakang. Setelah membunuh puluhan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar terengah-engah dan berteriak kepada Xiaoyan. Dokter peri kecil dan Suqian di samping Xiaoyan tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening saat mereka melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat menemukan bahwa dengan semakin banyak roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Formasi ini agak tidak biasa, Xiaoyan menjentikan kelima jarinya. 5 nyala api keluar dari mereka dan membakar 5 roh menjadi ketiadaan. Dia melihat 5 uap keabu-abuan yang sangat samar yang naik saat dia merajut alisnya dan dengan lembut berbicara. Kekuatan formasi ini bukanlah serangan spiritual yang tak ada habisnya. Sebenarnya itu hanyalah makanan. Setiap kali roh terbunuh, kekuatan spiritual murni diserap oleh awan hitam. Dengan pengumpulan kekuatan spiritual yang meningkat, roh ganas yang diaglomerasi dari puluhan ribu roh brutal akan muncul di lapisan awan. Semangat yang ganas ini akan terhubung dengan roh pelindung Xuan. Dengan kata lain, roh yang ganas ini akan menjadi avatar pelindung Xuan. Selain itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah darinya. Tentu saja, jika avatarnya dihancurkan, pelindung Xuan juga akan mengalami serangan balik yang serius. Jika dia tidak dapat menahannya, dia setidaknya akan jatuh ke kelas Dou Huang. Jika semuanya menjadi lebih serius, mata Suqian menatap tajam ke awan hitam di atas kepalanya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, dari apa yang aku tahu, setiap kali seseorang menggunakan formasi sebesar itu, jumlah roh yang dikeluarkan seseorang tidaklah sedikit. Biasanya, sangat sedikit orang dari Hall of Souls yang akan menggunakan formasi seperti itu. Ini karena jika seseorang tidak dapat memperoleh hadiah yang setara dengan roh-roh ini setelah menggunakan formasi, mereka pasti akan menderita hukuman serius oleh aula jiwa. Rasa itu lebih buruk dari kematian? Mungkin dia berpikir bahwa nilai menangkapku cukup untuk menghabiskan semua roh ini, jawab Xiaoyan lembut. Niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya terungkap di matanya. Suqian mengangguk sedikit. Dia berkata, jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini, dia hanya dapat membunuh pelindung Xuan, yang merupakan komandan formasi. Namun, orang itu sudah lama menyembunyikan dirinya di bawah awan hitam. Selain itu, ada banyak sekali roh yang menutupi dirinya. Akan sulit untuk menemukannya. Apakah maksud penatua Su kita hanya bisa membunuhnya setelah menunggu roh yang ganas berhasil diaglomerasi? Alice Little Fairy Dr. Vertical Satya berbicara. Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, kemungkinan pihak lain akan memiliki 4 elit Douzong tidak termasuk Mo Tianxing. Jadi, situasi mereka tidak akan bagus. Suqian tertawa pahit. Bagaimanapun, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi 10.000 jiwa menelan. Xiaoyan menggerakkan kening. Dia juga merasakan sakit kepala. Taktik Hall of Souls memang tidak ortodoks. Namun, mereka menangkap satu lengah setiap kali digunakan. Hehe, anak kecil, api hati yang jatuh adalah musuh para roh. Roh-roh biasa mencoba lari darinya secepat mungkin. Anda benar-benar sakit kepala? Kehadiran 2 jenis, api surgawi, di tubuh Anda memang sesuatu yang bahkan tidak pernah saya duga sebelumnya. Api surgawi, yang terbentuk setelah penggabungan mungkin lebih kuat dari api hati yang jatuh dalam hal kekuatan. Namun, penggabungan semacam ini juga yang melemahkan sedikit efek penghancuran roh unik dari api hati yang jatuh. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa setiap roh yang dibunuh oleh jenis nyala api ini oleh Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih redup untuk melarikan diri darinya dibandingkan dengan yang lain? Jika Anda benar-benar menggunakan api hati yang jatuh, roh-roh ini akan berubah menjadi ketiadaan. Tidak sedikit pun yang akan lolos. Tentu saja,
Anda harus ingat untuk menggunakan keterampilan pengontrol nyala api dari teknik mengusir api 5 cincin saat Anda mengendalikan api jantung yang jatuh. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menangani begitu banyak roh dengan metode pengendalian nyala api mentah Anda? Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jari Xiao Yan tanpa sengaja mengusap cincin putih salju di jarinya saat mendengar suara ini. Cahaya berkedip di matanya. Menjadi mantan pemilik Flame Heart Valen, pemahaman bahwa Tianhuo Zunzhe telah mengatasinya secara alami jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Terima kasih, Tetua Yao. TL, Tianhuo lebih seperti nama panggilan. Nama belakangnya adalah Yao. Hati Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia berterima kasih kepada Tianhuo Zunzhe. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Api hijau giok yang tersisa di sekitar tubuhnya memucat dengan cepat. The Valen Heart Flame yang tak terlihat menggantikannya. Mengikuti kemunculan nyala api yang tak terlihat ini, roh-roh berwarna darah menyerbu dari segala arah, tanpa mengetahui ketakutan apa yang sebenarnya mengungkapkan benang ketakutan di dalam mata mereka yang kejam. Ini memang efektif, sukacita muncul di hati Xiao Yan saat melihat ini. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan nyala api yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti perubahan segel tangannya dan membentuk roh api berbentuk serigala yang tingginya lebih dari 100 kaki di atas kepalanya. Setelah roh api serigala ini terbentuk, roh berwarna darah yang tersebar di langit tiba-tiba membentuk keributan yang tidak nyaman. Momentum pengisian mereka juga tidak lagi tak kenal takut seperti sebelumnya. Au! Roh api itu menghadap ke langit dan merong panjang. Riak tak terlihat menyebar dari mulutnya seperti gelombang suara. Semua roh yang terkena nyala api tak terlihat ini mulai bergetar. Setelah itu, suara, ledakan, mengikuti dan mereka berubah menjadi ketiadaan. Namun, kali ini, kehancuran roh tidak membentuk kekuatan spiritual sedikit pun. Setelah pembantaian roh api berbentuk serigala ini, orang-orang di bawah, yang turun ke dalam pergumulan pahit dengan roh-roh itu, juga merasakan tekanan pada mereka berkurang. Bagaimana roh-roh ini bisa menjadi tandingan semua orang setelah kehilangan keunggulan numerik? Mereka benar-benar terbunuh dalam beberapa tebasan dan disayat. Akhirnya, gelombang gas keabu-abuan yang baru saja terbentuk ditelan oleh roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.